Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini tanggal 14 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2024 Miladiah. Kita akan lanjutkan tadarus Al-Quran kita pada surat Fatir ayat 12 di juz 22. Kemudian disambung membaca terjemahannya menurut Departemen Agama, dan kemudian tafsir, membaca tafsir di Al-Muyassar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ma yastawil bahrani hadza adabun furatun sa'irun sarabuhu هذا ملح أجاز ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan tidak sama antara dua lautan yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Tafsirnya, dan tiada sama antara dua laut. Yang ini tawar, segar, terasa nyaman di tenggorokan, sedap diminum dan bisa menghilangkan dahaga. Dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kalian dapat memakan daging yang segar, dan kalian dapat mengeluarkan perhiasan berupa intan yang dapat kalian memakainya. Dan pada masing-masing kalian dapat melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kalian dapat mencari karunia-Nya dengan cara berdagang dan sebagainya, dan supaya kalian bersyukur atas segala karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Dan Allah memasukkan saat malam ke dalam siang, dan menambah waktu siang dengan ketentuan bahwa waktu malam berkurang, dan memasukkan waktu siang ke dalam malam, dan menambah waktu-waktu malam, dan mengurangi waktu siang, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Dan yang berbuat demikian itu semua adalah Allah Tuhan kalian.
Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Tuhan-Tuhan yang kalian seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Jika kalian menyeru wahai manusia kepada mereka yang kalian sembah selain Allah, mereka tiada mendengar seruan kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat, sesembahan kalian itu akan mengingkari kekafiran kalian dan melepaskan diri dari kalian dan tidak mau bertanggung jawab atas kalian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi keterangan kepadamu wahai Muhammad dengan keterangan yang paling benar kecuali keterangan yang diberikan Allah kepadamu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya daripada manusia, bahkan semua makhluknya. Dia tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, dan dia maha terpuji baik zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikanmu. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kalian wahai manusia dan mendatangkan suatu kaum yang baru untuk menggantikan kalian, dan mereka lebih taat daripada kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dia membinasakan kalian dan mendatangkan golongan yang baru dari jenis kalian. Yang demikian itu sekali-kali tidaklah sulit bagi Allah. Wala tasiru wajiratu wizra ukhra in tad'u musaqqalatun himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba innama tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi
wa ilallahil masir. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya. Catatan kaki 709. Sekalipun mereka tidak dapat melihatnya. Sebagian mufassir menafsirkan bil ghaib dalam ayat ini ialah ketika orang-orang itu sendirian tanpa melihat orang lain. Dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya, seperti bapaknya, anaknya, atau ibunya. Sungguhnya yang dapat kamu beri peringatan, wahai Muhammad, hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, meskipun mereka tidak melihatnya, karena Allah bersifat gaib dan mereka mendirikan sembahyang dengan benar. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan diri sendiri, dan kepada Allah lah kembalimu dan semua makhluk ciptaannya, dan dia akan membalas sebagaimana mestinya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Walad zulumatu walan nur. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Walad zulu walal harur. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengarannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Catatan kaki 710. Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang musyrik kepada orang-orang musyrik yang telah mati hatinya. In anta illa nadir. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basira wa nadira wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Catatan kaki 711. Membawa kebenaran, agama tauhid dan hukum-hukumnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seseorang pemberi peringatan. Tafsirnya dari ayat 19 sampai 24.
Dan tidaklah sama antara orang yang buta agama Allah dengan orang yang dapat melihat, yaitu melihat jalan menuju kebenaran dan mengikuti jalan itu. Dan tidak pula sama kegelapan dan kekafiran dengan cahaya iman, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang-orang yang hidup hatinya dengan keimanan dan orang-orang yang mati hatinya dengan kekafiran. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran yang bisa memahami dan menerima kebenaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu wahai Muhammad sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya. Demikian juga kamu tidak sanggup menjadikan hatinya orang kafir yang sudah mati bisa mendengar kebenaran. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan kepada mereka tentang murka dan siksa Allah. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, yaitu iman kepada Allah dan ajaran-ajaran agama, dan sebagai pembawa berita gembira berupa surga bagi orang yang mempercayaimu dan mengikutimu, dan sebagai pemberi peringatan berupa neraka bagi orang yang membangkang dan tidak mengikuti ajaranmu. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan akibat kekafirannya dan kesesatannya. Wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, Jabur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Catatan kaki 712. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan memberi kesanggupan untuk mendengarkan dan menerima keterangan-keterangan. 712. Dan jika orang-orang kafir mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang sebelum mereka, orang-orang kafir Mekah, telah mendustakan rasul-rasulnya. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata dan kebenaran kenabian mereka, yaitu kitab Jabur, yang di dalamnya ada ajaran-ajaran agama, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, yang menjelaskan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Thumma akhadhatul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Kemudian aku ajab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Kemudian aku ajab orang-orang yang kafir itu dengan berbagai ajab, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku disebabkan kekufuran mereka kepadaku. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum muhtalifun alwanuha wa gharabi busur. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya dan warnanya, ada yang merah, hijau, kuning, dan sebagainya.
Dan kami ciptakan juga di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Catatan kakinya 7. Para ulama adalah orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan demikian pula kami ciptakan di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, ada yang merah, putih, dan hitam, dan lain sebagainya, seperti warna-warna yang bermacam-macam pada buah-buahan dan gunung. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dan menjaga ketaatannya kepadanya serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat di antara hambanya hanyalah ulama. Dan terhadap beragam ciptaannya mereka senantiasa menelaburinya untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tiada yang bisa mengalahkannya, dan lagi Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat terhadap kemahasuciannya, sifat-sifatnya, syariat-syariatnya, dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mengamalkannya, mendirikan sholat tepat waktunya, menafkahkan sebagian dari rezekinya, baik menafkahkan secara wajib atau sunnah yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi dan tidak akan musnah, karena diridhai Allah. Allah senantiasa menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan Maha mensyukuri atas kebaikan mereka, dan akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Shadaqallahul Adzim. Demikianlah tadi tadarus Al-Quran kita pada hari ini sampai di ayat ke-30 surat Fatir. Kalian kita membacakan terjemahannya dan membacakan tafsirnya. Untuk
bacakan Saqafah Islamiyah. Saqafah Islamiyah, topiknya manusia butuh Allah. Banyak ayat Allah SWT yang menjelaskan manusia suka mengingkari sifat-sifat dan kekuasaannya serta akibatnya. Firman-Nya, antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat, yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkan dan membawanya ke azab neraka. Surat ayat 3 dan 4 surat Al-Ahzab. Nas Al-Quran ini jelas menunjukkan kepahaman yang perlu diambil sebagai panduan untuk mendapatkan kesadaran keimanan. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan ringkas, yaitu betapa hebatnya ilmu manusia yang menjurus ke arah pengenalan Allah SWT sebagai Rabb, lalu membolehkannya terus berubudiyah. Sekaligus ia juga menghapuskan kejahilan yang menjadi teman menghapuskan kejahilan yang menjadi teman setia hawa nafsu dan setan yang menyesatkan dengan kebekatan keangkuhan. Perkara paling buruk untuk mereka ialah Allah menyediakan hukuman siksaan api neraka yang tidak seorang pun dapat melepaskan diri daripadanya. Semoga Allah SWT melindungi semua umat Islam dari bencana kemurkaan Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, terdapat sebagian manusia yang dirahmati Allah SWT dengan penganugerahan kemenangan kepada mereka. Firman-Nya di dalam surat apa ini? Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadil di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Berdasarkan nas ini jelas betapa besar arti dan peranan iman yang membuahkan ubudiyah, kepatuhan dan ketaatan, ketakutan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan iman ini Allah SWT akan menganugerahkan kemenangan. Alhamdulillah, selesai hari ini kita tadarus Al-Quran sampai ayat ke-30 surat Fatir, dilanjutkan pembacaan Saqafah Islamiyah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Kita akhiri alhamdulillah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.